Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskillah Rahayuning Suluza. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa selalu giat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar KD 3.4 yang berbunyi menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi. Indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur dalam teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dalam teks eksposisi. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kebahasaan dari teks eksposisi dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Nah, itu tadi pengertian dari teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan beranjak ke struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu apa itu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, yang pertama kita bahas tesis. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi. Biasanya, tesis ini berisi pendapat umum yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Unsur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang sudah disampaikan oleh penulis maupun pembicara. Unsur ini berupa data-data atau fakta-fakta, bahkan bisa juga pendapat dari para ahli. Argumen yang baik yaitu argumen yang dapat mendukung tesis atau pendapat yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian untuk menegaskan pendapat awal serta dapat menambah rekomendasi atau saran untuk permasalahan yang sudah diangkat dalam teks eksposisi. Itu tadi kita sudah membahas tentang struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya, saya akan memberi contoh dari teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kita sudah sama-sama menyimak contoh dari teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Dari contoh tersebut, selanjutnya kita akan membahas mana yang termasuk tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Kita dapat melihat paragraf pertama dari contoh teks eksposisi tersebut yang diawali dengan kalimat bumi saat ini mengalami permasalahan lingkungan yang serius. Paragraf pertama tersebut termasuk tesis karena berisi pendapat umum. Tadi kita sudah membahas argumentasi, salah satunya berupa pendapat para ahli. Jadi, dari contoh teks eksposisi tersebut yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, argumentasi terletak pada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya, penegasan ulang atau rekomendasi. Dari contoh tersebut, penegasan ulang atau rekomendasi terletak pada paragraf ketujuh. Itu tadi struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks eksposisi. Kebahasaan dari teks eksposisi terdiri dari 2. Yang pertama,
kalimat verba. Yang kedua, kalimat nomina. Kalimat verba dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif, dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kita terlebih dahulu akan membahas apa itu kalimat nomina. Kalimat nomina adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh dari kalimat nomina, kita kembali lagi ke contoh teks eksposisi sebelumnya yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kita lihat pada paragraf ketiga, kalimat yang pertama yang berbunyi, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat nomina. Mengapa kalimat tersebut disebut kalimat nomina? Karena pada awal kalimat yang berbunyi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan termasuk subjek. Pada saat ini termasuk keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu, ternyata jauh dari harapan termasuk predikat. Yang kedua yaitu kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Tadi saya sudah menyebutkan kalimat verba ada dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif, yaitu predikatnya bersandingan dengan objek. Sedangkan aktif intransitif berisi tentang subjek, predikat, dan keterangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kita ambil contoh dari contoh teks eksposisi sebelumnya yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kita lihat pada paragraf pertama, kalimat pertama yang berbunyi, bumi sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius. Kalimat tersebut termasuk kalimat aktif transitif. Mengapa kalimat tersebut disebut kalimat aktif transitif? Karena pada kata bumi saat ini sedang itu termasuk subjek, sedang termasuk konjungsi, menghadapi termasuk predikat, kata kerja, masalah lingkungan yang serius termasuk objek. Untuk contoh dari kalimat aktif intransitif, kita lihat pada paragraf ke-7. Pada kalimat pertama yang berbunyi, masalah lingkungan tersebut merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat aktif intransitif? Karena pada kata masalah lingkungan tersebut termasuk subjek, merupakan termasuk konjungsi, sedangkan masalah serius yang harus segera diatasi termasuk predikat. Nah, baik, itu tadi materi tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu giat dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.